Dan salah satu kejadian yang paling mematikan menurut gua adalah sebuah kejadian yang terjadi di Guyana. Karena di hari tersebut telah terjadi aksi bunuh diri massal sebanyak 900 orang lebih yang mana dilakukan oleh para pengikut sebuah sekte bernama The People Temple yang didirikan oleh seseorang bernama Jim Jones. Walaupun banyak media-media yang bilangnya kalau ini adalah aksi bunuh diri massal, tapi menurut gue ini sebenarnya aksi pembunuhan massal. Kenapa? Karena mereka itu meminum racun yang mereka tidak tahu di dalamnya ada racun gitu. Jadi sebenarnya seorang ini disuruh minum sesuatu oleh pemimpin sekte, pemimpin agamanya gitu, untuk meminum sebuah minuman yang mereka tidak tahu di dalamnya itu sebenarnya udah ditaruh racun. Halo para penikmat rawon, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Horor Rawon. Masih bersama gua, Suara Gaib. Oke, jadi kali ini gua akan ngebahas sebuah kisah tragis yang terjadi karena penyalahgunaan agama. Yang mana seharusnya agama itu digunakan oleh banyak orang untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan meningkatkan kualitas hidup secara spiritual. Namun, sayangnya nih banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi, entah itu untuk mendapatkan materi, uang, harta, dan lain-lain, atau mendapatkan kekuasaan, karena biasanya mereka akan mendapatkan pengikut yang jumlahnya sangat banyak. Nah, dan salah satu kejadian yang paling mematikan menurut gua adalah sebuah kejadian yang terjadi di Guyana, sebuah negara yang berbatasan dengan Brazil, Suriname, dan Venezuela, yang mana terjadi pada tanggal 18 November 1978. Jadi kenapa tragis? Karena di hari tersebut telah terjadi aksi bunuh diri massal sebanyak 900 orang lebih yang mana dilakukan oleh para pengikut sebuah sekte bernama The People Temple yang didirikan oleh seseorang bernama Jim Jones. Tapi walaupun banyak media-media yang bilangnya kalau ini adalah aksi bunuh diri massal, tapi menurut gue ini sebenarnya aksi pembunuhan massal. Kenapa? Karena mereka itu meminum racun yang mereka tidak tahu di dalamnya ada racun gitu. Jadi sebenarnya seorang ini disuruh minum sesuatu oleh pemimpin sekte, pemimpin agamanya gitu, untuk meminum sebuah minuman yang mereka tidak tahu di dalamnya itu sebenarnya udah ditaruh racun. Nah, ini menurut gua mereka itu tidak bunuh diri massal ya, tapi itu sebuah pembunuhan massal. Nah, jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Siapakah Jim Jones dan sekte apa sih sebenarnya The People Temple ini? Buat kalian yang penasaran, langsung saja check it out. Oke, jadi pertama-tama mari kita bahas apa itu sekte The People Temple. Jadi sekte The People Temple ini adalah sebuah sekte yang didirikan oleh seseorang bernama Jim Jones pada tahun 1955. Nah, si Jim Jones ini membuat sekte The People Temple ini dengan ideologi yang sangat baik menurut gua, karena dia ingin mempromosikan persamaan rasial, sosial, dan juga ekonomi. Yang mana pada tahun 1955 tingkat rasisme di Amerika itu masih sangat tinggi gitu. Jadi antara perbedaan warna kulit walaupun sampai sekarang masih menjadi permasalahan ya, tapi pada tahun itu lebih parah lagi. Nah, karena ideologi yang coba dibawa oleh Jim Jones, sekte The People Temple ini berkembang dengan sangat pesat, anggotanya pun makin lama makin banyak banget nih. Apalagi ditambah Jim Jones itu seringkali memberikan bantuan makanan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, sayangnya sifat asli Jim Jones mulai terlihat ketika jumlah anggota sektenya semakin membludak gitu. Karena berkembang dengan sangat pesat kan. Jim Jones semakin hari menjadi semakin otoriter dan menggunakan tipuan-tipuan psikologi untuk meyakinkan para pengikutnya kalau dia adalah utusan Tuhan. Yang lebih parahnya, Jim Jones ini seringkali
mengatakan kepada para anggotanya, jika mereka mengikuti semua perkataan Jim Jones, maka mereka-mereka ini akan mendapatkan surga, atau mereka pasti masuk surga lah gitu. Sehingga sekte ini pun semakin besar, dan semakin besar. Pertanyaannya, siapa sih sebenarnya si Jim Jones ini sehingga dia bisa ngebuat sebuah sekte yang sangat-sangat berpengaruh pada waktu itu? Jadi, Jim Jones ini merupakan seorang pengkhotbah berkulit putih asal Crete yang mana merupakan salah satu negara bagian yang ada di Indiana. Nah, si Jim Jones ini lahir di sebuah keluarga yang multi etnis yang ngebuat dia tuh punya sifat yang menjunjung tinggi persamaan rasial, sosial dan juga ekonomi, sehingga dia tuh punya hati yang sosial lah gitu. Dan pada tahun 1950 di mana saat ada lagi banyak-banyaknya perjuangan hak sipil, Jim Jones itu menjadi salah satu pejuangnya gitu. Jadi dia ini seorang aktivis yang memang ngebela hak-hak rasial, sosial, dan ekonomi dari banyak orang. Dan pada waktu itu Jim Jones melihat ada kesempatan untuk ngebuat sebuah komunitas yang dapat dia gunakan untuk melanjutkan perjuangannya. Jadi dia tuh pengen ngebuat sebuah komunitas yang didasari oleh kesetaraan, keadilan sosial, dan juga persatuan. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat sebuah komunitas bernama, bahasa Inggris gue agak kurang ya, Wing of Deliverance, yang dibuat di Indianapolis, Indiana. Nah, awalnya Jim Jones memang melakukan apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia ngebangun komunitas ini berdasarkan kesetaraan, keadilan sosial, dan juga persatuan. Sehingga anggota dari komunitas yang dia pimpin ini semakin banyak. Nah, karena jumlah anggota dari komunitas yang dia buat ini semakin banyak, Jim Jones pun akhirnya memutuskan untuk mengubah nama komunitas dia yang awalnya adalah Wing of Deliverance menjadi People Temple Full Gospel Church, atau yang lebih dikenal dengan istilah People Temple. Setelah nama komunitas ini diubah menjadi The People Temple, jumlah anggotanya semakin hari semakin bertambah hingga membuat Jim Jones menjadi lebih berambisi. Jadi dia udah mulai melenceng nih dari apa yang ingin dia perjuangkan. Semakin lama dia menjadi sosok yang otoriter dan manipulatif, yang mana tentu saja dilakukan oleh Jim Jones untuk mempertahankan apa yang sudah dia dapatkan. Jadi sayang dong menurut dia kalau dia harus kehilangan segala sesuatu yang udah didapatkan, apalagi dia ngebangunin dari nol gitu. Nah, menurut catatannya, sejak didirikannya The People Temple ini, Jim Jones sudah melakukan banyak sekali tindakan kriminal. Misalnya saja dengan penipuan peruntukan tanah, pelecehan seksual, dan juga klaim asuransi ilegal yang dilakukan oleh anak buahnya si Jim Jones. Nah, karena banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh Jim Jones dan kroco-kroconya, ngebuat Jim Jones menjadi salah satu orang yang paling dicari oleh pihak kepolisian pada waktu itu, sehingga memaksa Jim Jones untuk memindahkan sekte The People Temple yang dia dirikan dari Amerika ke sebuah daerah terpencil di Guyana. Kota ini atau tempat ini kemudian dinamakan Johnstown. Nah, di Johnstown ini menurut Jim Jones akan dibuat sebagai utopia sosialis, yang mana artinya warganya akan mandiri gitu. Jadi misalnya bercocok tanam sendiri, membuat kerajinan tangan sendiri. Nanti hasil-hasil itu akan dijual dan uangnya digunakan untuk kesejahteraan para anggota sekte The People Temple. Sayangnya, hal tersebut tidak pernah terjadi. Seperti yang gue bilang, kehidupan para warga Johnstown ini ternyata tidak seperti apa yang dijanjikan oleh Jim Jones. Jadi mereka tetap bercocok tanam dan melakukan kerajinan tangan gitu, dan hasilnya tetap dijual oleh Jim Jones. Tapi sayangnya uang hasil jualannya itu tidak pernah dinikmati oleh warganya, tapi hanya dinikmati oleh Jim Jones dan juga beberapa anggota elitnya lah gitu. Jadi anak buahnya langsung gitu. Padahal para warganya ini nih
yang bekerja dengan sangat keras. Mereka pagi-pagi harus sudah bekerja di ladang atau membuat kerajinan tangan, tapi mereka tidak pernah menikmati hasilnya. Bahkan, Jim Jones ini tidak memperbolehkan anggota-anggotanya untuk memiliki tanda pengenal dan juga rekening gitu. Jadi semuanya akan disita oleh Jim Jones ketika mereka bergabung dengan Jonestown. Dan jika ada warga Jonestown nih yang masih nyimpan tanda pengenal, masih punya nomor rekening, atau bahkan mempertanyakan otoritas dari si Jim Jones, maka mereka harus siap-siap untuk mendapatkan hukuman yang sangat-sangat berat ya. Mungkin bisa menghilangkan nyawa mereka. Nah, kenapa begitu? Karena Jim Jones ini masih paranoid atau masih punya rasa takut berlebih karena masih menjadi sasaran dari pemerintah atau pihak kepolisian Amerika gitu. Jadi dia ini masih dicari-cari nih, masih buron. Sehingga ngebuat Jim Jones ini sangat kejam kepada para warganya gitu. Jadi bisa kita simpulkan kalau sebenarnya bukan surga yang didapatkan oleh para pengikut sekte People Temple, tapi neraka. Karena perlakuan-perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh warga Jonestown ini, banyak dari mereka yang berusaha untuk kabur. Walaupun banyak dari mereka yang berhasil digagalkan dan kemudian mendapatkan hukuman yang cukup berat. Tapi ada beberapa nih yang pernah berhasil kabur. Nah, orang-orang yang kabur ini pada tahun 1978 kemudian melaporkan apa yang mereka rasakan, apa yang terjadi kepada mereka kepada pemerintah Amerika Serikat. Dan dari banyaknya anggota Kongres pemerintah Amerika, ada satu nih anggota Kongres yang menaruh perhatian lebih, dia prihatin lah kepada kondisi mereka, sehingga dia menanggapi laporan mereka, yaitu anggota Kongres bernama Leo Ryan asal California. Tapi Leo Ryan ini tidak serta-merta percaya dong. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang menurut gua cukup berani dan mungkin akan dia sesali, yaitu dengan mengajak para mantan anggota The People Temple ini untuk terbang kembali ke Jonestown. Tapi dia tidak sendiri. Si Leo Ryan ini kemudian mengajak beberapa bodyguard dan juga wartawan untuk ikut bersamanya terbang ke Jonestown. Dan setelah 4 hari penerbangan, atau tepatnya pada tanggal 17 November, Leo Ryan beserta rombongannya tiba di Jonestown. Setibanya di Jonestown, Leo Ryan dan rombongannya kemudian kayak keliling gitu, kayak sidak. Dan awalnya tidak ada yang mencurigakan gitu, ya kayak kota biasa aja gitu. Namun tiba-tiba ada anggota sekte The People Temple ini yang kemudian mengadu kepada Leo Ryan, mengadu kalau mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, sialnya kejadian tersebut diketahui oleh Jim Jones, yang memang dari awal kok udah paranoid nih, dia udah takut nih. Begitu dia dengar si anggota Kongres asal Amerika Leo Ryan ini mau datang, dia pun menyuruh anak buahnya untuk memata-matai gitu, untuk ngawasin segala kegiatan yang dilakukan Leo Ryan nih. Nah, setelah Jim Jones tahu kalau ada anggota sektenya yang melapor kepada si Leo Ryan nih dan takut akan apa yang Leo Ryan lakukan kepada si Jim Jones mengambil keputusan berani, yaitu dengan menyuruh semua anggotanya untuk ngebunuh si Leo Ryan beserta semua rombongannya. Setelah mendapatkan pengaduan, Leo Ryan nih kayaknya punya firasat yang gak enak nih. Akhirnya dia bersama rombongannya memutuskan untuk kabur dari Jonestown. Beruntungnya, dia berhasil kabur hingga ke bandara. Namun, siapa sangka kalau bandara tersebut sudah dipenuhi oleh anak buah dari Jim Jones. Dan Leo Ryan berhasil dibunuh sebelum berhasil naik ke pesawat. Setelah Leo Ryan berhasil dibunuh, kayaknya Jim Jones baru sadar nih. Kayaknya dia udah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal nih. Dan dia cukup takut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika kala itu. Karena si Leo Ryan ini kan bukan polisi biasa gitu. Dia adalah anggota Kongres yang punya otoritas yang cukup besar di Amerika waktu itu. Sehingga dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang dia beri nama tindakan revolusioner, yang sebenarnya adalah aksi bunuh diri massal. Yang mana menurut gue sebenarnya ini bukanlah aksi bunuh diri massal ya. Iya, Jim Jones-nya melakukan bunuh diri, tapi para pengikutnya tidak tahu kalau
Jim Jones akan ngajak mereka nih untuk melakukan aksi tersebut. Aksi bunuh diri ini sendiri dilakukan dengan cara meminum jus yang mana sebelumnya sudah dicampur dengan cairan racun cyanida. Jadi untuk memuluskan aksinya agar tidak ada yang tersisa sama sekali gitu, Jim Jones meminta anak buah kepercayaannya untuk menyuntik cairan cyanida ke bayi dan juga balita. Sedangkan orang-orang yang udah dewasa diminta untuk meminum jus yang sebelumnya udah dicampur dengan cairan cyanida tersebut. Dan Jim Jones menjadi orang terakhir yang meminum cairan tersebut. Mungkin banyak dari kalian yang merasa, ngapain sih Jim Jones bunuh diri gitu? Kenapa dia nggak kabur aja gitu? Kenapa dia nggak meninggalkan Jonestown? Bisa aja dia kabur ke suatu tempat terus mengubah identitas dia dengan uang yang sudah dia kumpulkan gitu. Dan banyak yang berpendapat kalau apa yang dilakukan Jim Jones untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Tapi kalau menurut gua, Jim Jones itu tidak siap untuk jadi orang biasa gitu. Jadi dia lebih memilih mati daripada semua yang dikumpulkan, hasil jerih payahnya itu hilang sia-sia gitu. Jadi dia nggak mau jadi orang biasa, lebih pilih mati. Tapi sadisnya Jim Jones ini tidak mati sendiri gitu, tapi dia ngajak 900 orang lebih lainnya, termasuk anak-anak, balita dan juga orang tua. Ya menurut gua cukup gila ya. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Buat kalian yang suka video-video seperti ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk ngikutin semua sosial media Horor Rawon. Linknya ada di deskripsi. Dan gua Suara Gaib. Ciao.